Raja tanpa mahkota, Satrio Piningit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007, channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Raja tanpa mahkota, Satrio Piningit. Laku atau peran Imam Mahdi adalah laku yang paling berat dijalani oleh Satrio Piningit. Karena sebelum dia menghadapi manusia yang masih hidup saat ini, dia harus bisa menundukkan para leluhur mereka yang sudah mati. Karena mereka mempunyai keturunan darah langsung dengan manusia yang masih hidup saat sekarang ini. Di alam gaib, Imam Mahdi harus berperang dan harus bisa menundukkan semua arwah manusia yang sudah mati. Karena Imam Mahdi tidak terkalahkan sampai saat ini, maka dia disebut sebagai seorang satrio. Satrio artinya seorang kesatria yang tidak pernah terkalahkan. Satrio Piningit sangat mengenal leluhur kalian, leluhur manusia yang hidup saat ini. Leluhur kalian tunduk dan taat pada perintah Satrio Piningit. Bukan hanya leluhur kalian yang dia kenal, akan tetapi semua kejadian masa lalu yang terjadi berabad-abad silam, dia pun mengetahui dengan baik. Semua kejadian yang terjadi sekarang ini dan akan terjadi dalam waktu dekat, itu semua telah diketahui oleh Satrio Piningit. Sebagai Yesus Kristus, Satrio Piningit akan membunuh Antikristus. Antikristus adalah seorang pembual dan pendusta. Antikristus memiliki tanda binatang di lengannya dan bertuliskan angka 666. Antikristus bukan makhluk gaib, akan tetapi manusia yang hidup sekarang ini, yaitu mereka yang suka membual dan berdusta dalam mencapai tujuannya. Manusia yang suka membual dan berdusta, kedudukannya sama dengan binatang. Ahli-ahli agama, entah dia Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, atau apapun itu, sepanjang dia tidak memahami dengan jelas apa yang dikatakannya, maka orang itu termasuk pembual dan pendusta. Para politisi yang hanya menebar janji-janji pada waktu pemilu hanya pembual dan pendusta, karena tidak mampu membuktikan apa yang dijanjikan dan dikatakannya.
Demikian pula terhadap presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang mengumbar janji sebelum terpilih, setelah memerintah tidak mampu membuktikan janji-janjinya, maka disebut sebagai pembual dan pendusta. Siapapun manusia yang suka membual dan berdusta adalah anti-Kristus. Angka 666 adalah unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh seorang manusia yang hidup. Ada 6 unsur atau bagian pada tubuh manusia, yaitu daging, tulang, darah, jiwa, hati, dan roh. Angka 6 dituliskan 3 kali. Maknanya adalah Satrio Piningit membersihkan ke-6 unsur itu 3 kali secara bolak-balik. Mulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati, dan roh. Kemudian roh, hati, jiwa, darah, tulang, dan daging. Kembali lagi dimulai dari daging, tulang, darah, jiwa, hati, dan roh. Metode pembersihan manusia dari sifat binatang, yaitu pembual dan pendusta, dilakukan oleh Satrio Piningit dengan 2 cara: daging, tulang, dan darah, dengan cara dibaptis atau dimandikan. Jiwa, hati, dan roh atau logika berpikir dengan cara diurapi atau diasapi. Semua itu dia lakukan secara gaib, tanpa dilihat dan diketahui oleh manusia. Bagi manusia yang telah mati, Satrio Piningit membersihkannya dengan 3 kali pembersihan saja, yaitu jiwa, hati, dan roh, oleh karena mereka sudah tidak lagi memiliki raga dan jasad. Di dalam agama Islam, jikalau para umat ingin sholat, semua mendahulunya dengan berwudu, membersihkan bagian-bagian tubuh tertentu dengan air masing-masing sebanyak 3 kali, dengan tujuan agar air itu meresap ke dalam jiwa, hati, dan ruhnya, yang bertujuan agar nafsu mereka menjadi tenang sejenak. Orang yang beragama Hindu, Buddha, dan Konghucu juga mengimani angka 6 pada versi dan pandangannya masing-masing. Orang Hindu meyakini adanya hukum karma, baik dan buruk. Setiap laku dan perbuatan kita, maka karmanya akan turun sampai generasi yang ke-6. Orang Buddha meyakini adanya reinkarnasi atau lahir kembali. Setiap manusia yang meninggal dunia akan terlahir kembali pada generasi yang ke-6. Orang Konghucu meyakini bahwa para leluhur dapat membantu keturunannya di dunia ini dalam berusaha mencari rezeki. Leluhur yang mereka maksudkan adalah sampai generasi ke-6 tingkat ke atas atau kakeknya kakek. Mengikuti agama leluhur sama dengan keyakinan agama Yahudi. Mereka hanya beriman dan percaya kepada Tuhannya, yaitu kakek mereka, Nabi Ibrahim atau Abraham. Iman orang Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Yahudi adalah iman yang benar. Semuanya tersinggung dalam Al-Quran. Di
Tidak ada yang boleh menyalahkan mereka. Tidak ada yang boleh mengklaim dirinya lah atau agamanya yang paling benar. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Pancatunggal, salam Kembang Melati Putih Syaroja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 Indonesia mercusuar dunia.